Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, pada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Anak-anak SD Amaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita belajar dari rumah, kita manfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang baik. Maka kita pergunakan untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan materi-materi tentang pendidikan agama Islam maupun materi-materi yang lainnya yang disampaikan oleh para guru kita. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan 4 golongan yang dirindukan surga. Anak-anak mau dirindukan surga? Tentunya kita semuanya ingin dirindukan surga dan ingin masuk ke dalamnya. Karena surga adalah tempat di mana semua keindahan ada. Tempat di mana segala kenikmatan ada. Dan tempat kebahagiaan yang abadi selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Adik-adik murid SD Amaliyah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imil ji'an was-shaimi fi syahri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 golongan yang dirindukan surga: orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan orang yang lapar, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dari hadis tersebut di atas dijelaskan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surga. Golongan pertama adalah golongan orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan membacanya merupakan pahala kebaikan yang didapatkan. Anak-anak tahu berapa pahala membaca Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada pembaca Al-Quran
10 kebaikan dari setiap satu huruf yang dia baca. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Huruf pertama huruf alif, huruf kedua huruf lam, huruf yang ketiga adalah huruf mim. Artinya jika kita membaca alif lam mim, maka 30 kebaikan bagi kita yang membacanya. Apalagi kalau kita membaca satu surat, kita membaca satu juz, bahkan kita membaca satu Al-Quran, maka betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Untuk itu, mari kita pergunakan waktu ini untuk selalu membaca Al-Quran. Jangan sampai satu hari pun terlewatkan dari membaca Al-Quran, sehingga kita termasuk ke dalam golongan yang dirindukan surga. Anak-anak SD Amaliyah yang dirahmati Allah, golongan kedua yang dirindukan surga dari hadis tersebut adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisan kita. Lisan adalah lidah kita, lisan adalah bibir kita. Apa maksud daripada menjaga lisan? Maksud daripada menjaga lisan adalah menjauhkan lisan kita dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik, menjauhkan lisan kita dari menghina orang lain, dari menyakiti orang lain. Pepatah Arab mengatakan, salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu terdapat dalam menjaga lisannya. Maka mari jauhkan lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Jauhkan lisan kita dari perkataan-perkataan kotor. Dekatkan lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berkata hal-hal yang baik, selalu berkata hal-hal yang benar. Anak-anak SD Amaliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz baru menyampaikan 2 golongan dari 4 golongan yang dirindukan surga. 2 yang lain insya Allah Ustadz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang Ustadz sampaikan. Semangat terus untuk belajar, semangat terus untuk selalu membaca Al-Quran, dan semangat terus untuk selalu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang kotor. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diterima amal ibadah yang sudah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang Ustaz sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.